Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di channel Arifologi. Kali ini saya akan mengulas tentang sumber-sumber pengetahuan. Ini merupakan bagian dari kuliah epistemologi. Terutama salah satu pertanyaan yang akan dijawab di dalam video ini adalah apakah wahyu itu bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan? Kalau ingin tahu jawabannya, silahkan ikuti video saya berikut ini. Pertanyaan epistemologis tentang sumber pengetahuan itu seperti ini. Dari mana asal muasal pengetahuan kita? Kita bisa tahu sesuatu, itu sumbernya dari mana? Kalau sumbernya itu berasal dari banyak hal, lalu yang manakah yang paling kuat di antara sumber-sumber itu? Inilah pertanyaan epistemologis yang melatari pentingnya penelusuran atas sumber-sumber pengetahuan. Sejauh saya baca di dalam beberapa buku epistemologi, ada beberapa hal yang menjadi sumber pengetahuan. Ada banyak pendapat berbeda-beda di setiap buku, tetapi di sini saya simpulkan menjadi 5 sumber pengetahuan. Apa saja sumber-sumber pengetahuan itu? Ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah rasio atau akal. Yang kedua adalah pengalaman. Yang ketiga adalah ingatan. Yang keempat adalah kesaksian. Dan yang kelima adalah wahyu. Mari akan saya jelaskan secara terperinci masing-masing sumber pengetahuan ini. Yang pertama, rasio sebagai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan manusia itu menurut beberapa filsuf itu adalah rasio, bukan pengalaman indrawi, tetapi rasio, akal yang menjadi sumber pengetahuan manusia itu akal, rasio. Kenapa? Karena kebenaran pengalaman indrawi itu masih bisa diragukan. Nah, tentang hal ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika saya menjelaskan di slide yang berikutnya. Nah, pengetahuan yang menyatakan bahwa rasio adalah sumber pengetahuan, biasanya pengetahuan yang seperti ini, pengetahuan yang bersumber dari rasio ini, biasanya dikenal dengan sebutan pengetahuan a priori atau tanpa pengalaman. Dan para filsuf yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber pengetahuan, pada umumnya digolongkan sebagai filsuf rasionalis. Para filsuf yang menyatakan rasio sebagai sumber pengetahuan itu cukup banyak. Tapi dalam konteks video ini saya akan menyebutkan atau memberikan keterangan 2 pendapat dari 2 filsuf yang cukup mewakili filsuf yang menyatakan bahwa rasio adalah sumber pengetahuan dari era klasik dan era modern. Yang pertama adalah Platon atau Plato. Yang kedua adalah Descartes, filsuf bapak modern, bapak filsafat modern. Plato itu punya pendapat bahwa realitas yang tertinggi menurut Plato itu bukanlah objek-objek indrawi. Kenapa? Karena objek-objek indrawi itu selalu berubah-ubah. Objek indrawi itu selalu berubah-ubah. Misalkan ya, saya melihat perempuan, saya terus katakan cantik sekali. Terus berikutnya lagi saya melihat pemandangan alam, saya bilang lagi cantik sekali pemandangan ini. Saya lihat lagi lukisan, oh lukisan ini cantik sekali. Nah,
objek-objek indrawi dari yang saya lihat tadi itu kan berubah-ubah. Perempuan, pemandangan alam, lukisan. Tetapi di antara mereka ada sesuatu yang tidak berubah, apa? Kecantikan atau keindahan. Nah, keindahan atau kecantikan itu menurut Platon itu adalah forma atau entitas metafisik, dan ini tidak berubah. Maka karena melihat entitas metafisik atau forma ini tidak berubah, Platon pun kemudian berpendapat bahwa realitas yang tertinggi itu bukanlah realitas indrawi, tetapi entitas metafisik atau forma tadi itu. Pendapat Platon tentang forma tadi itu kemudian membawa Platon untuk ragu untuk menyandarkan sumber pengetahuan itu kepada indera. Karena indera itu kan mencerap bentuk-bentuk, mencerap bentuk-bentuk fisik tadi itu. Dan sementara bentuk-bentuk fisik itu berubah-ubah. Dan yang tidak berubah-ubah itu adalah forma. Indera itu bisa mencerap fisik. Objek-objek fisik itu indera itu bisa mencerap. Jadi karena indera itu hanya mencakup objek-objek fisik, maka objek-objek fisik ini tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan karena dia bukan realitas yang sebenarnya. Realitas yang sebenarnya adalah forma atau entitas metafisik yang disampaikan oleh Platon tadi itu. Sehingga karena pendapat itu kemudian Platon lebih memilih untuk mengatakan rasiolah yang bisa mencerna itu. Intelek atau rasio yang bisa mencapai atau yang bisa mencerap realitas atau forma itu tadi. Maka Platon pun berpendapat bahwa rasio adalah sumber pengetahuan. Selain Platon, filsuf lain yang meragukan pengetahuan itu berasal dari sumber indrawi atau pengalaman indrawi itu adalah Descartes, filsuf Prancis. Menurut Descartes, hampir semua hal itu bisa diragukan. Dia bisa meragukan gelas di depannya, bahkan dia bisa meragukan dirinya sendiri. Dia bisa meragukan hidungnya, dia bisa meragukan meja di depannya, dan seterusnya. Tetapi dia tidak bisa meragukan bahwa dirinya itu sedang ragu. Ya, dia tidak bisa meragukan bahwa dirinya itu sedang mengalami yang namanya keraguan. Dan dalam proses keraguan itu, pasti ada yang namanya proses berpikir. Dan ini melibatkan rasio. Dan dia terkenal kemudian dengan jargonnya, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, ini kemudian Descartes menyandarkan bahwa pengetahuan itu bersumber kepada akal atau rasio. Sumber pengetahuan yang berikutnya ini berbeda dengan yang tadi yang menyatakan bahwa rasio adalah sumber pengetahuan. Bahkan para filsuf yang berada di posisi ini cenderung bertentangan dengan para filsuf rasionalis. Bagi filsuf ini, pengalaman itu adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan manusia itu tidak lain berasal dari persepsi-persepsi indrawi. Nanti akan lebih jelas ketika saya menjelaskan bagaimana pendapat para filsuf tentang hal ini. Nah, biasanya pengetahuan yang berdasarkan pengalaman indrawi ini dalam konteks filsafat sering disebut sebagai pengetahuan a posteriori. Kalau tadi yang rasio itu a priori tanpa pengalaman, kalau a posteriori ini adalah pengetahuan dengan pengalaman. Dan para filsuf yang berpendapat bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman indrawi manusia, itu biasanya digolongkan sebagai para filsuf empiris. Sejauh saya amati, cukup banyak filsuf yang menyatakan bahwa pengalaman manusia itu adalah sumber pengetahuan.
Tetapi dalam konteks video ini, supaya lebih mempermudah, saya akan sebutkan setidaknya 2, seperti tadi saya gunakan untuk menjelaskan sumber rasio sebagai sumber pengetahuan. Saya ambil dari tokoh klasik dan dari tokoh modern. Yang dari klasik saya ambil seorang Epikurean, Lucretius dan David Hume. Menurut Lucretius, dan ini juga dianut oleh Epikurean lainnya, menurut dia seluruh realitas itu bersifat fisik. Nah, ini berbeda dengan Platon tadi. Bagi filsuf ini, seluruh realitas itu bersifat fisik, dan juga Epikurean lainnya ya. Seluruh realitas itu fisik, bukan yang akal-akal tadi itu. Dia terdiri dari partikel-partikel kecil yang dia sebut sebagai atom. Nah, atom-atom ini abadi, tidak berubah dan tidak dapat dihancurkan. Ini pendapat Lucretius dan juga Epikurean yang lainnya ya pada masanya. Nah, seorang Epikurean ini biasanya memang sering dikaitkan dengan problem-problem etika ya, tetapi sebenarnya pendapatnya ini bisa ditarik kepada epistemologi. Bahkan ini memang kajian epistemologi ya. Karena dunia fisik adalah segalanya dalam realitas ya. Ini berbeda dengan Platon tadi yang menyatakan bahwa dunia ide atau forma yang segalanya dalam realitas. Maka pengetahuan manusia, karena realitas fisik itulah yang segalanya, yang substantif, yang esensial dari realitas. Maka pengetahuan apapun haruslah tentang dunia fisik. Tidak ada yang lainnya. Pengetahuan manusia itu, karena realitas dunia fisik ini adalah segalanya, maka pengetahuan manusia itu semestinya adalah dunia fisik, bukan dunia-dunia yang lain sebagaimana yang dibayangkan oleh Platon tadi itu. Karena kita mengetahui dunia fisik melalui indera, melalui panca indera kita, maka pengetahuan itu tergantung kepada pengalaman, bukan kepada akal. Seperti itu. Katanya Lucretius, ketika indera memberi kita itu informasi secara langsung, maka kita punya kewajiban untuk menerimanya sebagai benar. Mata tidak pernah salah, pikiranlah yang menghadirkan kesimpulan yang salah. Disinilah kemudian Epikurean itu cenderung menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman manusia, bukan akal atau rasio. Filsuf yang lainnya yang mempunyai pendapat bahwa pengetahuan manusia itu bersumber dari pengalamannya itu adalah David Hume. David Hume ini membagi pengetahuan menjadi 2. Yang pertama, pengetahuan yang dia sebut sebagai relasi ide-ide. Yang berikutnya adalah hal-hal yang faktual. Pertama, kita lihat tentang relasi ide-ide. Relasi ide-ide, pengetahuan relasi ide-ide, ini menurut David Hume itu adalah hanya sekedar proposisi-proposisi yang secara logis benar. Dan oleh karena itu pasti. Tetapi dia tidak memberitahu kita tentang realitas. Misalkan ya, pengetahuan relasi ide-ide ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kesimpulan 2 itu dihasilkan dari relasi proposisi 1 ditambah 1. Gitu. Dan ini tidak menambah pengetahuan kita. Kira-kira ini bisa disebut sebagai pengetahuan analitik. Dia hanya menganalisis proposisi-proposisinya dan tidak menghadirkan sesuatu yang baru dari situ. Dia hanya menganalisis subjeknya, predikatnya hanya menganalisis subjeknya, sehingga tidak menghadirkan sesuatu yang baru tentang realitas kepada pengetahuan manusia. Gitu. Tidak memberitahu tentang realitas. Jadi pengetahuan yang jenis ini disebut sebagai relasi ide-ide menurut David Hume.
Yang berikutnya adalah pengetahuan tentang hal-hal yang faktual. Kalau tadi relasi ide itu hanya analisis terhadap premis-premis, kalau hal-hal yang faktual itu adalah jejak realitas yang ditangkap oleh indera. Pengetahuan tentang hal-hal yang faktual itu adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pengamatan indrawi kita. Misalkan, kesan dalam pikiran saya yang melihat bahwa perempuan yang ada di gambar ini memakai jaket coklat, itu karena saya melihat perempuan ini memang memakai jaket coklat, bukan karena saya analisis relasi ide-idenya. Jadi ini disebut sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang faktual. Begitu. Menurut David Hume, pengetahuan manusia itu hanya terbatas pada apa yang dikatakan oleh inderanya atau fenomena. Kata David Hume, saya ini sepenuhnya tergantung hanya pada indera saya untuk memperoleh pengetahuan. Yang bisa kita klaim untuk kita ketahui itu hanyalah fenomena, bukan realitas substantif dari sesuatu. Sehingga dia pun menolak metafisika. Sehingga dia pun menolak bahwa rasio atau pengetahuan analisis relasi ide-ide tadi itu adalah pengetahuan. Jadi dia lebih memilih untuk mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu adalah pengalaman indrawi. Sumber pengetahuan manusia yang berikutnya itu adalah ingatan. Selain rasio dan pengalaman indrawi, pengetahuan manusia itu juga sering berasal dari ingatannya. Hampir seluruh pengetahuan kita itu tersusun dari sesuatu yang kita pelajari di masa lalu dan kita mengingatnya sekarang. Jadi kita tidak langsung mencerapnya secara indrawi dan tidak menganalisisnya secara rasional, tapi kita hanya menggali dalam ingatan kita. Ini berbeda dengan yang pengalaman rasio dan pengalaman indrawi. Walaupun pada asalnya sumbernya adalah bisa pengalaman indrawi atau pengalaman rasio. Menurut Bertrand Russell, ingatan itu sifat dasarnya ada dua. Yang pertama, ingatan itu adalah keadaan saat ini. Betapapun peristiwa ingatan ini adalah mengingat masa lalu, tetapi peristiwa ini adalah peristiwa saat ini. Sehingga dia tidak bisa dipersamakan dengan pencerapan peristiwa terjadi di masa lalu itu. Jadi yang kita lihat itu adalah ingatan, bukan lagi seperti pengalaman indrawi atau analisis pada saat itu. Ingatan seperti itu. Sifat dasarnya itu adalah dia adalah keadaan saat ini. Sifat dasar ingatan yang lainnya itu, ingatan itu bukan hanya sekedar gambaran. Kita membayangkan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Tidak sekedar itu, tapi juga terlibat yang namanya perasaan, bagaimana kita merasakan ingatan itu, peristiwa di masa lalu, kita juga mengalami yang namanya ada kaitannya dengan perasaan dan seterusnya. Jadi sifat dasar ingatan itu ia keadaan saat ini dan ia bukan hanya persoalan gambaran karena dia melibatkan perasaan manusia. Bisa jadi nanti ada problem introspeksi juga di situ dalam ingatan. Nah, supaya kegiatan ingatan ini berbeda dengan kegiatan dalam konteks epistemologi ini berbeda dengan ingatan di dalam konteks psikologis, maka di sini perlu dijelaskan tentang pembenaran pengetahuan ingatan. Pembenaran pengetahuan ingatan itu didasarkan pada setidaknya dua hal. Yang pertama, sesuai dengan sifat dasarnya tadi, pembenaran pada saat ingatan itu didapat pada awal mulanya. Jadi kita cara mengeceknya itu adalah dengan cara pembenarannya itu membuktikan kebenarannya pada awal mula kita mendapatkannya. Benar-benar itu terjadi, benar-benar itu kita ingat. Jadi ingatan itu kan ada yang sifatnya peristiwa langsung kita ingat, ada juga yang hasil bacaan.
Jadi kita bisa betul-betul mengingat peristiwa bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu pada mulanya. Jadi itu pembenaran yang pertama. Pembenaran ingatan yang kedua itu adalah pengalaman ingatan atau konsistensi ingatan seseorang yang mengingat. Jadi konsistensinya. Kalau sekarang bilang A, besok bilang B, dan seterusnya, itu kan tidak konsisten. Berarti ingatannya tidak bisa dibenarkan, sulit untuk dibenarkan. Tapi kalau ingatannya konsisten, dan ingatannya itu juga relatif tidak berlawanan dengan yang sudah biasa umumnya terjadi, maka ingatan itu bisa dibenarkan. Inilah cara atau dua bentuk pembenaran dari sumber pengetahuan ingatan. Yang berikutnya adalah kesaksian sebagai sumber pengetahuan. Kalau tadi sumber pengetahuan itu sumbernya dari diri sendiri, kalau sekarang ini sumber pengetahuannya itu lewat kesaksian dari orang lain. Peran kesaksian sebagai sumber pengetahuan itu tidak bisa diabaikan ya. Banyak pengetahuan yang kita dapat itu kita dapat dari kesaksian, bukan dari pengalaman langsung. Misalkan saya saya punya janji rapat gitu di satu tempat bersama teman-teman saya. Terus saya terlambat datang. Saya kemudian tanya kepada salah satu teman saya yang hadir di situ. Siapa saja yang sudah datang? Dia teman saya kemudian menyatakan A, B, C yang sudah datang. Saya percaya dan itu menjadi pengetahuan bagi saya. Gitu. Itu kesaksian. Tanpa perlu saya mengeceknya secara langsung. Kalau bahasanya Cak Lontong itu dia mengkritik misalkan pendapat yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Katanya Cak Lontong tidak perlu kita mengalami juga. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Seperti itu katanya Cak Lontong. Jadi pengetahuan dari kesaksian ini pengetahuan yang didapatkan oleh orang lain kemudian disampaikan kepada kita. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesaksian seringkali menjadi sumber pengetahuan kita. Tetapi kesaksian sebagai sumber pengetahuan ini seringkali ditolak. Salah satunya oleh John Locke misalkan. John Locke menyatakan bahwa orang lain adalah sumber informasi yang sangat tidak dapat diandalkan. Bahkan ketika mereka berbicara dengan jujur, kita tidak bisa dapat memperoleh pengetahuan yang sejati hanya dengan mengandalkan kata-kata orang lain. Ini menurut John Locke. Jadi dia menafikan peran kesaksian sebagai sumber pengetahuan. Filsuf lain yang menyatakan lebih positif terhadap kesaksian itu salah satunya adalah David Hume. David Hume menyatakan bahwa berdasarkan pada prinsip induksi, David Hume menyatakan bahwa kesaksian itu mungkin menjadi sumber pengetahuan. Karena pada masa lalu, ketika kita dapat memeriksanya, kita biasanya menemukan bahwa pernyataan yang dibuat oleh orang lain itu benar. Biasanya seperti itu. Jadi ini induksi ya. Induksi itu kan kita tahu bahwa di bumi ini ada daya gravitasi, kan tidak langsung kita mencobanya satu persatu. Tetapi kita berdasarkan kesaksian para ilmuwan, membakukannya menjadi satu teori, kita percaya itu. Itu kan berdasarkan kesaksian ilmuwan. Jadi kita masih bisa mempercayai itu. Tetapi David Hume, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, David Hume ini kan anti kepada hal yang metafisik. Maka bagi David Hume, kesaksian yang seperti ini tidak berlaku bagi mukjizat. Penjelasan-penjelasan atau kesaksian-kesaksian orang tentang mukjizat itu menurut David Hume lebih banyak bohongnya daripada jujurnya. Sehingga mukjizat itu tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan walaupun banyak kesaksian tentang itu. Katanya David Hume seperti itu. Tetapi ada filsuf lain yang lebih cenderung akomodatif terhadap mukjizat, misalkan Thomas Reid, filsuf dari Scotland abad ke-18. Dia menyatakan bahwa kalau seperti
David Hume, kesaksian yang bisa diterima itu hanya yang berdasarkan induksi. Seseorang kalau hanya mengandalkan induksi sebagaimana diusulkan Hume, maka seseorang hanya akan memiliki sedikit alasan untuk percaya pada sebagian besar hal yang sebenarnya kita percaya berdasarkan kesaksian orang lain. Misalkan kita tahu racun itu memabukkan, racun itu mematikan. Ular itu bisa mematikan. Kan tanpa kita harus tahu bahwa ular itu mengalami itu dan seterusnya, harus melakukan proses induksi dan seterusnya. Kalau kita melakukan proses induksi terlebih dahulu, mungkin akan banyak anak kecil yang harus menelan racun untuk tahu bahwa racun itu memabukkan, racun itu mematikan. Bahkan mungkin ada anak kecil yang harus tergigit ular dulu untuk tahu bahwa ular itu berbisa. Makanya menurut Thomas Reid, ya untungnya Thomas Reid ini punya pendapat bahwa dia mengamati bahwa manusia itu punya dua kecenderungan bawaan. Manusia itu punya dua kecenderungan bawaan menurut Thomas Reid. Dan ini membenarkan kesaksian tidak hanya sekedar berdasarkan kepada induksi, sebagaimana dibayangkan oleh David Hume. Bagi Thomas Reid, manusia itu cenderung mengatakan kebenaran. Umumnya manusia itu lebih sering menyatakan kebenaran daripada kebohongan. Makanya kesaksian manusia itu cenderung bisa dibenarkan, cenderung bisa dijadikan sumber pengetahuan. Selain itu, kita dalam keseharian kita itu cenderung mempercayakan kepada banyak hal kepada orang lain, ya. Cenderung percaya kepada orang lain. Maka kecenderungan umum yang bawaan ini menurut Thomas Reid ini bisa menjadi dukungan untuk menyatakan bahwa kesaksian itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Seperti itu. Nah, pembenaran kesaksian bagaimana? Justifikasi atas pengetahuan dengan kesaksian ini caranya seperti apa? Yang satu, pembenaran sebuah kesaksian bisa dianggap benar dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat kredibilitas dan kompetensi yang memberikan kesaksian. Kalau yang memberikan kesaksian kepada kita itu orangnya selama ini memang jujur, kita bisa mengandalkan kesaksiannya sebagai pengetahuan. Dia memiliki kompetensi yang cukup secara fisik, secara nalar dia memang kuat, nalarnya, fisiknya memang dia tidak lemah, matanya tidak lemah, pendengarannya misalkan. Punya kompetensi di situ, ya kredibilitas dan kompetensinya ini bisa menjadi pembenaran kesaksiannya sebagai pengetahuan. Yang berikutnya, kesaksiannya itu bisa dianggap atau dibenarkan dengan cara melihat kecocokannya dengan hal-hal yang sudah diketahui sebagai benar. Kita lihat misalkan rokok itu berasap misalkan, memang seperti itu, dan orang itu menyatakan dalam kesaksiannya rokok berasap, itu kan sudah cocok dengan yang diketahui sebagai benar dalam pengetahuan yang sudah-sudah, sehingga kecocokannya ini bisa menjadi pembenaran terhadap kesaksiannya itu. Nah, sumber pengetahuan yang terakhir dari 5 sumber pengetahuan yang saya sebutkan, tapi sebenarnya itu adalah wahyu. Mengapa wahyu bisa menjadi sumber pengetahuan? Bagi mereka yang beragama, tentu saja wahyu ini bisa dianggap sebagai bagian dari sumber pengetahuan. Kalau sumber-sumber yang sudah disebutkan sebelumnya itu, setidaknya sampai ke 3, itu adalah sumber-sumber pengetahuan yang bisa kita andalkan untuk mengetahui dunia luar, dunia fisik. Tetapi tidak dengan pengetahuan religius atau metafisik. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga mempercayai adanya pengetahuan religius, pengetahuan metafisik. Metafisik itu masuk dalam otak kita, program ketuhanan itu masuk dalam obrolan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, salah satu sumber untuk mengetahui pengetahuan religius ini adalah wahyu.
sehingga wahyu bisa menjadi sumber pengetahuan. Lebih lanjut, alasannya seperti yang akan saya jelaskan berikut. Wahyu itu bisa menjadi sumber pengetahuan, alasannya karena wahyu itu bisa menjadi sumber pengetahuan karena kesaksian itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Saya sudah memberikan argumen kenapa kesaksian itu bisa menjadi sumber pengetahuan menggunakan argumen Thomas Reid. Kesaksian dan David Hume juga ya. Kesaksian itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Karena kesaksian bisa menjadi sumber pengetahuan dan salah satu pembenaran dari kesaksian itu adalah kredibilitas yang menyampaikan kesaksian itu, maka wahyu pun bisa dianggap sebagai sumber pengetahuan. Kenapa? Karena para utusan Tuhan yang menerima wahyu itu adalah orang-orang yang kredibel dan memenuhi syarat untuk bisa dibenarkan kesaksiannya. Nabi Muhammad misalkan, sebelum menerima wahyu, dia sudah dikenal sebagai seorang yang jujur, Al-Amin, mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, karena kejujurannya ini, karena kredibilitasnya inilah kemudian wahyu itu layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu sumber pengetahuan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup video ini dengan mengutip salah satu kata mutiara yang disampaikan oleh Friedrich Nietzsche. Dia menyatakan seperti ini, fakta itu tidak ada, yang ada hanyalah interpretasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.